Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bi ni'matillah kita bisa hadir lagi dalam pengajian Arba'in Nawawi. Sebelumnya, seperti yang sudah dibacakan atau sudah menjadi tradisi, marilah kita memulai dengan baca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita mulai dari hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu as-salis, hadis yang ketiga dari kitab Arba'in Nawawi. An Abi Abdurrahman, yaitu kunyahnya Abi Abdurrahman. Nama aslinya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, yaitu Ibnu Umar. Qala, berkata siapa Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Ibnu Umar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, bahwa Islam dibangun atas 5 fondasi. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu dengan persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Wa iqamis sholat, dan mendirikan sholat. Wa ita'iz zakat, dan membayar zakat, baik itu zakat mal atau zakat fitrah. Wa hajjil baiti, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-hadisu ar-rabi', hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Qala, berkata siapa Ibnu Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bercerita kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa as-shadiqul masduq. Rasulullah mendapat julukan as-shadiqul masduq. As-shadiq, orang yang jujur, al-masduq, orang yang diterima kejujurannya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Kata Rasulullah, sesungguhnya seseorang di dalam perut ibunya atau di dalam kandungan ibunya 40 hari pertama masih dalam keadaan nutfah atau dalam keadaan mani. Summa yakunu alaqatan misla zalik. 40 hari berikutnya alaqah, segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla zalik. Setelah 40 hari kedua berupa segumpal darah, 40 hari berikutnya yaitu berupa segumpal daging. Ketika itulah summa yursalu ilaihil malak, kemudian Allah mengutus malaikat fayanfuhu fihi ruh, untuk ditiupkan ruh ke dalam mudghah tadi. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menulis 4 kalimat. Apa kalimatnya? Bikatbi rizkihi, untuk menulis rizkinya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Wa amalihi, dan amalnya. Wa syakiyyin am sa'id, dan apakah orang ini akan baik atau tidak baik. Fawallazi la ilaha illa ghairuh, maka demi zat yang tidak ada Tuhan selain zat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum, sesungguhnya seseorang layak mala bi'amali ahlil jannah, yang hendak mengamalkan amalan atau mengamalkan perbuatan
mengamalkan ibadah ahli jannah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira. Karena mengamalkan amalan ahli jannah tersebut, maka jarak antara dia dan surga hanya zira, hanya sedikit, hanya 1 zira. Fayasbiku alaihil kitabu. Tapi catatannya sudah ada dari semenjak dia di dalam kandungan ibunya. Faya'mal bi'amali ahlinnar. Kemudian karena catatannya semisal dia orang yang syakiyun, maka dia mengamalkan amalan ahli nar, fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam nerakanya. Wa inna ahadukum, dan seseorang la ya'mal bi'amali ahli nar, yang mengamalkan amalannya penduduk neraka, yaitu dengan maksiat, dengan perbuatan zalim dan sebagainya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira, sampai karena perbuatannya antara dia dan neraka itu hanya 1 zira, hanya sedikit. Fayasbiku alaihil kitab, fayasbiku alaihil kitab. Kemudian didahulukan atasnya catatan tadi. Faya'mal bi'amali ahlil jannah. Kemudian dia mengamalkan amalan ahli jannah, maka fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam surganya. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir seseorang, itu rizkinya, ajalnya, amalnya, dan syakiyun am sa'id, apakah dia berbuat baik ataupun tidak. Tetapi bukan berarti lantas dengan takdir tersebut kita langsung buat apa kita hidup, kita sudah syakir, tidak. Tapi kita disuruh mencari taufikillah, kita disuruh mencari ma'unatillah, kita disuruh mencari maghfiratillah. Kalau kita lihat orang yang berada di ahli nar, itu dia mengamalkan amalan ahli nar. Yang di hadis tadi, dia mengamalkan ahli surga. Tetapi untuk masuk neraka bukan karena dia mengamalkan ahli surga, tetapi karena mengamalkan amalan ahli nar. Oleh karena itu, bagi kita semua yang sudah mengamalkan atau kita sudah berbuat dengan layaknya perbuatan ahli surga, maka jangan sampai tergelincir untuk melakukan atau mengamalkan ibadah-ibadah atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ahli nar. Dan bagi mereka yang belum mengamalkan amal ahli jannah, maka kita terus memberikan motivasi kepada mereka untuk senantiasa mengamalkan ahli jannah. Semoga kita semua diberikan istiqomah untuk mengamalkan amalan ahli jannah, dan yang belum, semoga Allah berikan hidayah untuk mengamalkan ahli jannah. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.